Saya ingin menikah. Banyak di antara kita yang pada saat menjelang hari pernikahan, hari pelamaran, kita terlalu terfokus pada masalah mahar. Ya, masalah mahar, masalah biaya pernikahan, dan lain-lain itu memang merupakan hal yang wajib, ya, hal yang wajib bagi kita. Bahkan agama pun menganjurkan memberikan mahar kepada mempelai wanita. Tapi pada kesempatan video kali ini, saya tidak akan membahas tentang masalah mahar, karena saya sendiri tidak mampu memberikan sumbangan kepada kalian berupa sumbangan materi untuk biaya pernikahan kalian. Dan juga saya juga tidak bisa membantu siapa jodoh yang akan kalian dapatkan. Tapi di video kali ini paling tidak saya akan sedikit memberikan saran tentang pada saat kita ingin menikah, hal yang paling utama kita tanamkan pada diri kita adalah tingkat mentalitas kita. Mentalitas, sikap dewasa, sikap Namun yang tidak kalah penting daripada sekedar biaya pernikahan dan mahar adalah itu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga kita itu dengan baik. Dan itu dimulai dari dini, dari awal. Jadi orang menikah itu guys bukan cuma sekedar setelah kita menikah kita mencari uang, memberikan nafkah lahir batin kepada anak orang yang menjadi istri kita, dan mencari uang, memberikan nafkah kepada anak-anak kita, atau seorang wanita yang tadinya dia melayani orang tuanya berpindah dia melayani suaminya. Bukan cuma sekedar itu guys, tapi pada saat setelah kita menikah kita menghadapi yang namanya masalah kompleks, yang begitu kompleks. Jadi banyak hal-hal sepele yang mungkin hal sebenarnya sepele, tapi karena kita sudah mungkin kita mengalami masalah dari anak lah, dari keluarga, dari ini, dari itu, jadi hal sepele itu pun bisa menjadi pemicu timbulnya masalah yang sangat besar. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita pahami, hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai. Sehingga pada saat kita menjalin pernikahan, itu tidak ada masalah besar yang menjadi teramat sangat besar. Karena kita bisa menimbulkan reaksi positif dari setiap masalah itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yaitu tergantung dari bagaimana sikap mentalitas kita pada saat kita menghadapi masalah itu. Ada seorang suami yang pulang kerja, setibanya di rumah ternyata istri belum menyiapkan makanan. Akhirnya dia pulang kerja marah-marah, banting kiri kanan, bahkan mungkin tidak jarang suami yang memukul istrinya karena pada saat pulang kerja istrinya tidak menyiapkan makanan. Ada seorang istri yang mungkin dari terbukanya pagi hari matanya terbuka hingga menjelang malam, hingga malam hari matanya tertutup, tangan dan kakinya tidak pernah berhenti untuk melayani suaminya, merawat anak-anaknya. Sehingga apa? Sehingga nanti terjadi namanya suami merasa paling banyak berkorban, dan sebaliknya juga istri merasa paling banyak berkorban. Suami pulang tidak ada makanan, istrinya dimarah-marahi. Istri yang tadinya sudah capek bekerja kiri kanan, membersihkan, merawat, mendidik anak-anaknya, menjaga anak-anak yang nakal, dapat bentakan dari suami, ya pasti dia ikut marah-marah juga. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai. Ingat guys, masalah pernikahan itu bukan cuma masalah simpel yang kita hidup dan mencari nafkah, bukan. Apalagi kita harus hidup tinggal bersama dengan wanita, tinggal bersama dengan pria yang semua kelakuan busuknya, ya, yang semua kelakuan busuknya itu sudah kita ketahui semua. Bagaimana busuknya aroma mulutnya pada saat bangun tidur, bagaimana aroma kotorannya pada saat dia buang air, bagaimana wajah terburuknya pada saat dia bangun tidur, bagaimana wajah terburuknya pada saat dia marah. Itu semua kita lalui bersama-sama, dan bukan 1-2 tahun guys, bertahun-tahun seumuran hidup kita.
Dan itu bukan hal yang mudah. Dan bisa saja itu menimbulkan yang namanya kejenuhan dan kebosanan. Sehingga mungkin awal-awal pernikahan, pada saat kita ada suami, ada istri melakukan kesalahan, bisa saling toleransi. Tapi menjelang beberapa tahun setelah menikah, sudah mulai timbul kebosanan. Ada saja walaupun mungkin suami atau istri tidak bersalah, tapi tetap disalah-salahkan. Mungkin hal kecil, permasalahan kecil, tapi terlalu dibesar-besarkan. Karena apa? Mungkin ada timbul namanya kebosanan, kejenuhan. Seorang suami pergi pagi, pulang maghrib, pergi bekerja mencari nafkah. Mungkin di jalan disenggol sama kendaraannya, disenggol oleh orang lain. Mungkin di jalan dia dipalak. Mungkin di tempat kerja dia dicemooh sama rekan kerjanya. Mungkin di tempat kerja dibentak sama atasannya, dimarahin sama atasannya. Sampai di rumah sang istri tidak menyambut dengan hangat, muka sudah kucel, dekil karena mengurus rumah seharian, jadi tidak sempat melakukan perawatan. Ya, akhirnya suaminya marah-marah. Nah, istri juga seperti itu. Istri yang mungkin dulu, wanita yang mungkin dulu sebelum menikah dia rajin melakukan perawatan, skincare-nya lengkap, tapi setelah menikah ya rambut sudah acak-acakan, sudah tidak pernah pakai skincare kecuali pergi ke acara kondangan. Pokoknya tidak terlalu terurus lah, mungkin karena merawat anak, membersihkan rumah, merawat rumah tangga. Ingat guys, mengurus rumah itu sangat sulit. Ya. Bayangkan seorang istri dari terbukanya matanya di pagi hari, sebangun dia tidur di pagi hari matanya terbuka, hingga malam hari menjelang tidur, tangan dan kakinya tidak pernah berhenti. Bahkan mulutnya pun tidak pernah berhenti untuk mengurus anak-anak, merawat, mempersiapkan perlengkapan suami dan melayani suami serta anak-anaknya. Begitu juga sang suami. Sebegitu berangkatnya pulang kerja hingga sampai di rumah, semua tekanan berat ditampung di pundaknya, guys. Masalah pekerjaan, masalah rekan-rekan kerja, masalah ekonomi, semua ditanggung di pundak seorang suami. Jadi ada nanti masa di mana sang istri akan merasa bahwasannya dirinya lah yang paling banyak berkorban. Begitupun sebaliknya. Ada masa di mana nanti suami merasa paling banyak berkorban. Sehingga pada saat kita sama-sama merasa paling banyak berkorban di rumah tangga ini, maka akan muncul namanya ego, sikap ego yang tinggi. Jadi akan muncul namanya sikap ego. Jadi masing-masing merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, hal seperti inilah yang harus kita jaga. Hal seperti inilah yang harus kita pelajari pada saat kita ingin melaksanakan namanya pernikahan. Jangan sampai setelah kita menikah, setelah melewati masa senang-senangnya, nanti akan ada fase tahap di mana rasa kebosanan, rasa kejenuhan itu akan muncul. Akan ada banyak hal kecil yang menjadi pemicu timbulnya masalah besar. Ya. Karena pada saat kita menikah akan ada banyak masukan-masukan. Mungkin masukannya sepertinya positif, sepertinya mendukung kita, padahal sebenarnya menjatuhkan dan merusak hubungan antara suami dan istri. Saya biasa mendengar kata-kata seperti ini. Sebenarnya kamu itu baik, sebenarnya kamu itu istri yang baik. Bayangkan, kamu itu bangun pagi sudah ngurus anak-anak, siapkan suamimu makanan, cucikan pakaian suamimu, membersihkan, rapikan, kamu layani suamimu dan baik. Tapi coba lihat suamimu, pulang kerja toknya cuma marah-marah, pulang kerja toknya cuma ini. Beda jauh sama kehidupan kamu waktu sebelum menikah. Jadi ini kata-kata seperti ini sebenarnya tidak perlu diungkapkan. Karena kalau kita ambil hati, seorang istri mengambil hati kata-kata seperti ini, wah, mungkin di depan temannya dia mengatakan, tidak, itu sudah tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Tapi di dalam hatinya itu akan tersimpan
dan menjadi pemicu untuk timbulnya masalah-masalah dalam rumah tangga. Begitu pula dengan suami. Wah bro, saya jujur belum pernah melihat seorang suami itu kayak seperti kamu. Sudah setia, bekerja keras. Kamu kerja keras, pagi, siang, malam kerja keras, banting tulang, bahkan pada saat lembur pun kamu lembur. Tapi seolah-olah istri kamu tidak pernah menghargai. Coba lihat saat kamu pulang, kadang-kadang tidak disiapkan makanan kan? Saya kalau punya istri begitu, sudah, saya tinggal. Buat apa punya istri kalau misalnya istri itu tidak bisa melayani kita dengan baik? Padahal teman kita ini bukan orang yang hidup tinggal di rumah kita gitu. Yang tahu persis bagaimana kehidupan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain guys. Dan juga masalah mencari nafkah, seorang ayah mencari nafkah itu masalah kewajiban. Pergi pagi pulang malam bekerja keras, itu kewajiban memang. Ya kalau tidak mau kerja keras, silakan jadi pengusaha, cari pekerjaan yang enak dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Simpel itu saja. Kalau seorang suami tidak bisa mencari pekerjaan yang enak, tidak bisa mencari pekerjaan yang mudah dan menghasilkan uang yang banyak, ya satu-satunya solusi dia harus bekerja keras membanting tulang. Seperti itu. Ya kan, dan itu sebuah kewajiban memang. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Kamu suami yang bekerja keras, tidak perlu. Masalah kerja keras itu memang sudah suatu kewajiban bagi seorang suami. Jadi tidak perlu digembor-gemborkan, tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak usah membela-bela seorang suami pekerja keras, tidak perlu. Memang itu sudah kewajibannya. Seorang istri tidak perlu dikasihani, tidak perlu kamu istri yang baik, taat sama suami, ngurus rumah tangga ini. Tidak perlu guys. Ya memang kewajibannya seorang istri seperti itu. Resiko konsekuensi orang yang menikah, seorang laki-laki harus berani bekerja keras mencari uang, seorang wanita harus berani mengurus rumah tangga, anak-anak dan rumahnya, seisi rumah, melayani suaminya. Itu memang sudah resiko konsekuensi orang yang sudah menikah. Orang yang sudah mencapai gelar suami istri atau mendapatkan gelar ayah, ibu, bapak, mama, masalah kerja keras banting tulang itu tidak usah diceritakan karena memang sudah kewajiban kalian. Seorang wanita itu tidak usah kamu itu wanita yang begini, tidak usah, itu kewajiban kamu. Pada saat ingin menikah, tanamkan dalam diri kalian, saya itu sudah siap melayani suami saya sudah siap melayani anak-anak saya, dan saya sudah siap mengurus rumah tangga saya. Sudah, itu tanamkan dalam diri kalian. Seorang suami pada saat ingin melamar seorang gadis, tanamkan dalam jiwa kalian, saya sudah siap bekerja keras pagi, siang, malam, banting tulang untuk menghidupi anak istri saya. Sudah, selesai. Tidak usah mengatakan kalian yang paling banyak berkorban. Tidak ada yang paling banyak berkorban, karena itu kewajiban kalian sebagai seorang suami istri. Itu kewajiban kalian sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Resikonya memang sudah seperti itu. Konsekuensinya orang menikah memang seperti itu. Cari uang, banting tulang, ngurusin suami, ngurusin anak. Tidak usah dibesar-besarkan seolah-olah kalian paling banyak berkorban. Tidak ada yang paling banyak berkorban. Kalian memilih pengorbanan yang sama. Kewajiban kalian memang seperti itu karena kita memang sudah menikah. Jadi oke guys ya, saya rasa itu saja dari saya, dan see you next time.